Kemarin Anda sudah belajar sendiri materi aplikasi fungsi linear ke dalam masalah ekonomi ya. Saya presentasikan aja, saya buka aja materinya nggih, dalam masalah ekonomi. Masalah ekonomi berarti Anda belajar fungsi demand, fungsi supply dan keseimbangan pasar. Oke, saya buat gini, saya besarkan aja ben kelihatan. Oke, ya. Anda fungsi demand, fungsi supply. Nah, seperti yang Anda lihat, ini seperti yang Anda lihat kemarin sekali lagi, kalau fungsi demand itu adalah bagaimana kita mengamati perilaku konsumen, kemudian fungsi supply mengamati perilaku produsen. Produsen itu bisa pedagang termasuk dalam produsen karena dia menjual, pokoknya menjual itu produsen. Kemudian perilaku pasarnya, nilai keseimbangan pasar akan dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah. Yang pertama adanya subsidi, yang kedua adanya pajak gitu ya. Nah, perilaku, saya kasihkan ringkesan yang namanya perilaku konsumen kan begini toh, konsumen itu manakala produsen menjual sebuah barang dengan harga yang sangat murah, maka dia pasti akan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar-besaran. Artinya adalah kalau harganya murah, maka permintaan banyak. Nah, sedangkan kalau harga dinaikkan, maka dia akan menurunkan permintaan. Berarti kalau harga naik, permintaan turun. Maka di dalam mengamati perilaku konsumen, di dalam mengamati perilaku konsumen, maka ketentuannya adalah berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu artinya kalau grafiknya adalah hubungan antara price, harga, dan kuantitas. Jadi price itu P, mewakili sumbu Y, kemudian kuantitas adalah mewakili sumbu X. Berarti kalau ada antara price dan quantity, banyak barang dan harga, maka untuk fungsi demand mereka berbanding terbalik. Sekali lagi, kalau konsumen itu jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kalau harga turun, jumlah barang yang diminta adalah naik. Nah, maka namanya adalah berbanding terbalik. Nah, ini adalah fungsi demand, dirumuskan bahwa P sama dengan A min BQ. Nah, ini kan hampir sama dengan fungsi linear toh, hampir sama dengan fungsi linear di mana variabel terikatnya adalah P atau price atau harga, variabel bebasnya adalah Q atau kuantitas atau banyaknya barang. Sedangkan A-nya adalah konstanta, kemudian B-nya dulu kamu mengatakan dia sebagai gradien atau koefisien arah kemiringan garis. Nah, karena berbanding terbalik, maka B-nya negatif. Berbanding terbalik, B-nya negatif. Kalau B-nya negatif, bisa Anda lihat bahwa grafiknya berupa garis miring ke kiri. Ini adalah fungsi demand. Sedangkan fungsi supply, fungsi supply ini fungsi supply, ini fungsi supply itu Fs ya. Bentar. Ini bukan Fd, ini Fs. Nah, fungsi supply, sekali lagi ini fungsi supply. Fungsi supply dirumuskan bahwa P-nya adalah A ditambah BQ. Nah, fungsi supply P-nya adalah A ditambah BQ. Oke, kalau di yang buat tulis itu masih tertulis FD, ini Fs ya nak ya, fungsi supply ya. Fungsi supply adalah P sama dengan A ditambah dengan BQ. Nah, kenapa gambarnya garis miring ke kanan? Karena gradiennya positif. Kenapa gradiennya positif? Karena antara harga dan banyak barang yang diminta mereka berbanding lurus. Kalau produsen itu bisa yang memproduksi, bisa yang menjual, bisa dikatakan. Jadi penjual itu bisa dikatakan sebagai produsen. Kalau di dalam fungsi ini, produsen itu kan begini kan. Kalau barang itu tidak ada yang membeli, pasti dijual dengan harga murah atau diskon. Gitu ya. Jadi kalau permintaan kecil, harga turun. Permintaan kecil harga turun, tapi coba dia berproduksi, kemudian produksinya sangat laku di pasaran, maka dia akan menaikkan harga. Jadi kalau permintaan naik, maka harga juga naik. Itu adalah sifat dari seorang penjual atau penawaran atau fungsi supply. Jadi kalau fungsi supply, di mana harga naik, maka Q akan naik, harga turun, Q akan turun. Jadi sebenarnya berasal dari jumlah permintaan oleh konsumen. Kalau konsumen itu membutuhkan barang yang dibutuhkan banyak, maka dia pasti menaikkan harga. Tapi kalau konsumen tidak membutuhkan barangnya, kemudian stoknya jadi banyak alias permintaan turun, maka dia akan berusaha bagaimana
supaya barangnya terjual, ya sudah, berarti artinya apa? Memberikan diskon, menurunkan harga. Ada yang membuat bahwa membeli 2 dapat 3 dan seterusnya. Itu adalah trik dari fungsi supply. Nah, adanya produsen dan konsumen, maka ketemulah mereka di pasar. Nah, mereka ketemulah di pasar. Nah, maka titik pertemuan mereka disebut dengan titik keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pasar itu disebut dengan fungsi equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Di sini sudah dijelaskan bahwa equilibrium atau titik keseimbangan pasar itu terjadi manakala fungsi demand-nya sama dengan fungsi supply. Kalau fungsi demand sama dengan fungsi supply, ya berarti nanti P pada fungsi supply nilainya sama dengan P pada fungsi demand. Nah, terjadi titik keseimbangan pasar seperti ini. Ini simbol E adalah keseimbangan pasar yang terjadi. Jadi garis itu kalau yang satu miring ke kiri, yang satu miring ke kanan, pasti ada titiknya. Nah, kemudian tadi fungsi supply tidak mulai dari 0. Seperti persamaan garis dulu saya jelaskan. Dia mulai dari sini karena dia punya konstanta. Konstantanya adalah A. Gitu ya. Jadi titik keseimbangan pasar itu kuantitas equilibrium sama price equilibrium. Jadi terjadi, jadi gini, QE artinya kuantitas equilibrium, PE artinya price equilibrium, yaitu kalau kuantitas equilibrium, banyaknya barang yang terjadi saat keseimbangan pasar. Nah, kalau ini adalah kesepakatan harga yang terjadi saat keseimbangan pasar. Oke, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengaruh pajak. Pengaruh pajak. Pajak itu dibebankan oleh pemerintah. Nah, yang kena pertama kali adalah produsen. Jadi produsen. Kenapa yang kena pertama kali adalah produsen? Karena kalau dia menjual kemudian kena pajak, maka yang akan dia lakukan adalah dia menaikkan harga. Maka Anda bisa lihat di sini. Jadi untuk pengaruh pajak, maka yang akan berubah hanya fungsi supply. Fungsi demand-nya tetap. Fungsi demand-nya tidak berubah. Fungsi supply-nya berubah dari fungsi supply sebelum kena pajak namanya Fs. Rumusnya adalah P sama dengan A plus BI, sedangkan FST adalah fungsi supply saat sudah kena pajak. T-nya tax. Jadi fungsi supply tax. Fungsi supply pada saat kena pajak. Nah, produsen kalau kena pajak pasti dia akan menaikkan harga. Maka price-nya naik. Naiknya sebesar apa? Sebesar T per U. Jadi fungsinya pertama adalah P sama dengan A plus BI, sekarang menjadi P sama dengan A plus BI plus T per U. T per U artinya tax per unit, jadi pajaknya per unit. Artinya setiap satu unit dibebankan pajak seberapa. Berarti nanti pajak yang dilakukan oleh produsen adalah sesuai dengan jumlah barang yang dia produksi atau dia jual. Jadi misalnya pajak per unit barangnya Rp200, dia memproduksi barangnya 1.000, ya berarti pajaknya dia adalah 1.000 dikalikan 2, dikalikan dengan Rp200 dan sebagainya. Walaupun pajak yang dia tanggung nanti akan dia bebankan juga kepada pembeli. Nah, artinya apa? Nanti artinya akan ada permainan harga gitu. Jadi dia menaikkan harga itu sebenarnya supaya dia tidak menanggung pajak dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi nanti dibebankan kepada konsumen juga, cuman dengan cara dia menaikkan harga. Maka titik keseimbangannya akan terjadi begini, nak, coba dilihat seperti ini. Jadi ini tadi E itu adalah titik keseimbangan pasar sebelum terjadi pajak. ET adalah titik keseimbangan pasar setelah kena pajak, namanya ET, equilibrium tax. Nah, E titiknya adalah QE ke PE, gitu ya. QE sama PE, kemudian ET titiknya adalah QT ke PT. Coba Anda lihat Q-nya dulu. Q-nya dulu, QE, Q itu menyatakan kuantitas. Kalau dia mewakili sumbu mendatar, maka ketentuannya adalah kalau dia bergeser ke kiri, maka jumlah barang berkurang. Kalau dia bergeser ke kanan, jumlah barang bertambah. Sedangkan P-nya mewakili sumbu Y atau sumbu vertikal. Jika P-nya ke atas, maka price-nya naik. Jika P-nya ke bawah, maka price-nya turun. Anda bisa dilihat di sini. Dari QE ke QT. Dari berarti ke kiri. Kalau ke kiri artinya apa? Jumlah barangnya turun.
Sedangkan P-nya dari PE ke PT itu berarti naik. Berarti harga barangnya naik. Nah, berarti yang kita ingat adalah manakala sebuah barang kena pajak, maka harganya naik. Kalau harga naik, maka akan terjadi seperti perilaku konsumen, permintaan turun. Ya, jadi kalau kena pajak itu harga barang naik, jumlah barang turun. Oke, seperti ini jadinya. Harga barang naik, jumlah barang tuh turun. Gitu ya, dari E ke ET. Oke? Nah, sekarang kalau pengaruh, sekarang kita lihat kalau pengaruhnya adalah pengaruh subsidi. Kalau dapat subsidi berarti dapat bantuan. Kalau dapat bantuan, jadi penjual itu kalau dapat bantuan maka dia akan menurunkan harga, maka terjadinya seperti ini, ya. FS-nya adalah P sama dengan A plus BQ, sedangkan FSS maksudnya fungsi supply dapat subsidi, maka price-nya turun, harganya turun kalau dapat subsidi. Turunnya sebesar apa? Sebesar S per U. Kalau turun berarti dikurangi S per U. Nah, gitu ya. Kalau harga barang turun, maka bisa disimpulkan nanti jumlah barang pasti naik yang diminta kalau harga barang turun. Nah, maka sekali lagi yang berubah sekali lagi baik untuk kena pajak maupun untuk dapat subsidi, yang berubah hanya fungsi supply, fungsi demand-nya tetap. Maka kalau fungsi supply-nya berubah, maka dari FS ke FSS seperti ini. Maka akan terjadi equilibrium di sini, equilibrium dapat subsidi ada di sini. Jadi E ini titiknya QE sama PE, sedangkan ES titiknya QS sama PS. Kita lihat dari PE ke PS, berarti turun. Jadi kalau dapat subsidi harganya turun. Kemudian Q-nya dari QE ke QS ke kanan, berarti jumlah permintaan naik. Jadi kalau harga barang turun, jumlah permintaan naik. Sudah, itu aja pengaruh sekali lagi aplikasi fungsi linier ke dalam masalah ekonomi. Kita belajarnya adalah fungsi demand dan fungsi supply. Gitu ya, ada titik keseimbangan pasar. Biar lebih jelas kita lihat ini aplikasi keuangan nanti aja, kita lihat contohnya nggih, kita lihat contohnya. Oke, ini fungsi keuangan. Kita lihat contohnya, contoh soalnya kita lihat. Ada BEP. Oke, kita lihat seperti ini. Kita lihat contohnya. Dari hasil riset pada penjualan kemeja terjadi kejadian sebagai berikut. Pada saat harga barang 150.000 terjual sebanyak 50 potong. Harga itu price, potong jumlah barang itu kuantitas. Setelah harga didiskon 20%, penjualan naik 100%. Naik 100% itu artinya apa, Nak? Naik 100% itu artinya apa? Naik 100% itu artinya apa? Menjadi 2 kali lipat, ya. Arti naik 100% menjadi 2 kali lipat. Jadi misalnya sekarang kamu beli bakso di kantin 10.000 harganya. Kemudian 5 tahun lagi setelah Anda lulus, Anda jadi orang sukses, delalah pengen dolan ning kampus jajan meneh. Harganya sekarang berikutnya nanti misalnya 5 tahun lagi harganya jadi 20.000. Anda pasti mengatakan, ya Allah bakso wis 2 kali lipat gitu kan harganya. Artinya apa? Artinya naik 100% itu berarti jadi 2 kali lipat gitu ya. Artinya apa? Artinya dari soal itu kalau pertama harga kemeja 150.000 terjualnya 50 potong, maka kita bisa menamakan bahwa 150.000 itu sebagai P1. Jadi harga barang pertama, oke? Silakan dicoba P1. P1-nya adalah 150.000 terjualnya berarti kuantitas pertama. Berarti Q1. Q1-nya adalah 50 unit. Kemudian saat terjadi diskon sebesar 20%, diskon 20%. Kalau diskon 20%, maka diskonnya adalah 20% dari 150.000. Berarti diskonnya berapa?
20%. 30.000. 30.000, betul. Kalau diskonnya 30.000 berarti harganya jadi berapa, Mas Rofib? Mas Rofib, 120.000. Oke, 120.000. Maka kita menamakan 120.000 sebagai P2. Oke ya, sebagai P2. Nah, ingat saat harganya 120.000 tadi, penjualannya naik 100%. Kalau pertama penjualannya hanya 50 unit, maka sekarang penjualannya jadi berapa unit, nak? 100 unit. Betul, 100 unit. Nggih, betul. Maka dari soal itu kita bisa membuat, jadi kalau misalnya soal itu ada yang diketahui ditanyakan, maka Anda bisa mengatakan bahwa saat P1 150.000 maka Q1-nya 50. Saat P2 120.000 maka Q2-nya adalah 100. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buatlah fungsi demand dari kemeja tersebut. Berarti kita membuat fungsi demand. Fungsi demand itu persamaannya apa? Fungsi demand itu persamaannya adalah P sama dengan A min B Q. Gitu toh? P sama dengan A min B Q. Berarti kita memasukkan P1 150, Q1 50. Kemudian nanti saat kita memasukkan P2 120.000, maka Q2-nya dimasukkan 100. Dia digunakan untuk menggantikan P sama Q. Kalau P sama Q digantikan, P sama Q digantikan dengan P1 Q1 dan P2 Q2, maka kita akan menemukan dua persamaan dua variabel. Kalau dua persamaan dua variabel, maka kita bisa selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Berarti P150.000 dan Q50 dimasukkan ke fungsi demand. Akan menghasilkan persamaan pertama 150.000 sama dengan A min B, Q-nya diganti dengan 50. Itu sebagai persamaan yang pertama. Kemudian P-nya adalah 120.000. Maka kalau P-nya diganti 120.000, Q-nya diganti dengan 100 unit. Berarti B dikalikan dengan 100 unit, dia sebagai persamaan yang kedua. Gitu ya. Oke, berarti kita punya persamaan pertama 150.000 sama dengan A min B kali 50. Persamaan yang kedua adalah 120.000 sama dengan A min B kali 100. Bisa kita eliminasi. Dieliminasi berarti langsung dikurangkan. 150 dikurangi 120 berarti ketemunya 30, maksudnya adalah 30.000. Kemudian A dikurangi A adalah habis. Kemudian min 50B dikurangi min 100B, maka ketemunya adalah 50B, maka B-nya ketemunya adalah 30.000 dibaginya dengan 50. Maka B-nya ketemunya adalah 600. Oke, B-nya ketemunya 600. Kalau B-nya ketemu 600, maka B yang 600 boleh disubstitusikan ke persamaan 1, boleh, persamaan 2 boleh. Boleh menggunakan lagi eliminasi untuk mendapatkan A. Oke, saya substitusikan ke persamaan 1. Ke persamaan 1 berarti 150.000 sama dengan A dikurangi B-nya adalah 600. A-nya tadi adalah 50. Maka ini adalah 150.000 sama dengan A min 30.000. Maka ini adalah 150.000. 30.000-nya pindah ke ruas kiri menjadi positif 30.000. Maka ini A. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa nilai A-nya adalah 180.000. Oke, 180.000. Nah, maka kita kembalikan ke fungsi demand, maka fungsi demand-nya adalah P sama dengan 180.000 dikurangi dengan B-nya adalah 600 Q. Nah, kalau A sama B-nya sudah ketemu,
A sama B-nya sudah ketemu, maka fungsi demand-nya dikembalikan. Yang ada variabelnya adalah P sama Q. Oke, saya share hasil penghitungannya ya. Nanti dilihat di WA Group ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ya. Saya share dulu, saya fotokan dulu. Oke, sudah saya share, dilihat dulu nak. Coba sudah saya share, dilihat dulu, dipelajari dulu. Itu adalah penjelasan mengerjakan soal yang ini. Soalnya saya tampilkan di layar. Gue ngeter ke? Mau bertanya, Bu. Jena, ya. Kenapa sayang? Bisa tolong dijelaskan yang di bagian 600. Bisa tolong dijelaskan ulang, Bu, yang di bagian 600 disubstitusikan jadi 150 itu. Ya, kan itu 600 ketemu B toh, nak? Berarti kita harus mencari A sekarang ya. Ya, Bu. Nah, kalau B-nya sudah ketemu, untuk mendapatkan A kan boleh digantikan ke persamaan pertama, boleh digantikan ke persamaan kedua, boleh. Nah, itu Ibu memasukkannya ke persamaan pertama. Persamaan pertamanya kan 150.000 sama dengan A min B kali 50 toh. Kalau 50-nya diganti 600, berarti hasilnya 150.000 sama dengan A min 30.000. 30.000-nya berasal dari 600 dikalikan 50. Kemudian min 30-nya di ruas kiri saya pindahkan, min 30-nya di ruas kanan, 30.000-nya saya pindah ke ruas kiri. Jadi positif kan? Berarti 150.000 ditambah 30.000 berarti ketemunya A, maka A-nya adalah 180.000. Nah, maka dikembalikan ke fungsi demand-nya Mbak Claudia. Fungsi demand-nya kan P sama dengan A min B Q gitu kan. Nah, A-nya diganti 180.000, B-nya diganti 600. Maka ketemulah fungsi demand-nya adalah P sama dengan 180.000 min 600 Q. Gitu Mbak Claudia. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti nyoba satu soal sendiri gitu ya, biar gitu biar tahu ya. Biar tahu cara mempraktekkan kalau diketahui ini, ketemunya ini gitu ya, Nak ya. Oke. Oke ya. Sudah, Nak? Yang lain paham ya? Oke, yang lain paham. Coba soal berikutnya, soal berikutnya. Nah, nih. Coba soal berikutnya, coba dikerjakan. Dari hasil riset penjualan kemeja, oke. Soal berikutnya soal nomor 2, saya jelaskan maksudnya, nanti kamu yang mencoba mengerjakan ya. Oke, dilihat soal nomor 2. Dari hasil riset pada penjualan kemeja diketahui fungsi demand-nya adalah P sama dengan min 600 Q plus 180.000. Fungsi supply-nya adalah P sama dengan 400 Q ditambah 90.000. Hitunglah harga dan kuantitas equilibrium dari kemeja tersebut. Ingat, equilibrium itu titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar terjadi manakala fungsi demand sama dengan fungsi supply. Ya toh? Fungsi demand-nya P dalam Q, fungsi supply-nya juga P di dalam Q.
Berarti langkah pertama untuk mendapatkan itu atau untuk berarti itu yang diminta adalah price saat equilibrium berapa, kuantitas saat equilibrium berapa, gitu ya. Berarti kita diminta untuk mencari P sama QE. Nah, maka langkah pertama adalah kamu menyamakan P di dalam fungsi demand sama dengan P di dalam fungsi supply. Oke, dicoba dulu. Fungsi demand sama dengan fungsi supply, berarti P fungsi demand sama dengan P fungsi supply. Disama dengankan. Kalau disama dengankan, nek P-nya sama, berarti persamaannya di dalam kuantitas toh. Berarti yang ketemu kuantitasnya dulu. Dicoba dulu, coba. Saya kasih waktu 5 menit, dicoba. Fungsi demand, jadi equilibrium itu terjadi saat fungsi demand sama dengan fungsi supply. Berarti fungsi demand sama dengan fungsi supply. Price saat fungsi demand dibuat sama dengan price saat fungsi supply. Oke ya. Price pada fungsi demand apa? Price pada fungsi demand apa? Price pada fungsi demand adalah min 600 Q ditambah 180.000 sama dengan price pada fungsi supply adalah 400 Q ditambah dengan 90.000. Oke, saya kasih clue-nya atau arahannya, nanti Anda melanjutkan. Saya share ya di WA Group ya. Oke, saya share di WA Group. Jelek, bentar. Oke, coba tinggal dilanjutkan untuk mendapatkan key. Oke. Yang sudah saya dilanjutkan ketemu key-nya. Nanti kalau key ketemu untuk mendapatkan P berarti boleh disubstitusikan pada fungsi demand, boleh disubstitusikan pada fungsi supply. Ya, nanti akan ketemu P-nya. Dicoba dulu, Nak. Dicoba dulu. Kayaknya 90 bukan, Bu? Ya dicoba dulu aja, nunggu temennya. Ya. Nunggu temennya dulu, nge.
Sudah selesai mencari P sama Q-nya? Sudah selesai? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang sudah selesai coba di-share di WA Group. Di-share terus dibacakan atau dipresentasikan ke temannya. Silakan. Boleh, siapa dulu? Silakan. Silakan. Siapa? Monggo, siapa yang mau presentasikan hasilnya? Silakan. Siapa? Saya dulu. Mbak Maya? Iya, Bu. Mbak Maya? Oke, Mbak Maya boleh. Mbak Maya boleh, atau Mbak Claudia sudah ketemu belum? Mbak Claudia bisa nggak, Mbak Claudia? Mbak Claudia? Belum, Bu. Sedikit lagi. Nah, oke, kita tunggu Claudia aja ya, Mbak Maya. Nah, kita kasih kesempatan Mbak Claudia. Kan jelas tuh mau ngerengket tuh spin. Oke. Kita tunggu Mbak Claudia aja. Mbak Claudia dulu aja ya, Mbak Maya ya. Kita kasih kesempatan. Oke, Bu. Sudah, Bu. Claudia dulu. Oke, Mbak Claudia. Kalau sudah selesai mengerjakannya, Nggak usah, nggak perlu pakai share di WA Group, terus nanti Mbak Claudia menjelaskan. menjelaskan. Dijelaskan pakai suara. Oke, Mbak Claudia, saya tunggu. Atau saya jelaskan aja dulu, Bu, baru saya foto. Wih, ya kan orang mendengarkan itu sambil melihat fotonya lebih penak toh sayang daripada mengrungoknya suara toh. Oh, Mas Dimas juga udah ngirim nih. Mas Dimas udah, Mbak Maya sudah. Ayo coba. Punya Mbak Maya betul. Saya ngene Mas Dimas. Ngene Mas Dimas kok iso minus ki piye cah bagus? Cah bagus men dibagi men. Dimas kamu lucu, Mas. Dimas sayang. Anaknya buatan yang ganteng. Ya, Bu. Dimas Aliandi. Cah bagusku, min 1000 ki sama dengan min 90.000 betul sayang. Nah, min 1000 ki itu artinya perkalian antara minus 1000 dengan ki. Oke? Nah, kalau dia perkalian, maka dia kalau ke kanan bukan pengurangan, Nak, tapi pembagian. Berarti punya Dimas itu sing salah nomor 2 dari bawah itu sudah salah sayang. Berarti ki harus min 90.000 dibagi min 1000. Maka min dibagi min ketemunya plus gitu sayangku. Oke ya. Coba Dimas lihat. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, coba lihat. Dimas lihat pekerjaannya Mbak Maya boleh. Atau supaya Dimas tuh nggak rancu dengan tanda negatif. Saat memindahkan itu gini, Nak, yang dipindahkan negatif. Berarti negatif pindah, misalnya negatif di ruas kiri pindah ke ruas kanan, atau negatif di ruas kanan pindah ke ruas kiri, supaya tidak ketemu bilangan negatif. Jadi kamu tidak galau gitu, Nak. Ya, Nak, ya. Tapi sebenarnya langkahnya Dimas betul kok. Langkahnya Dimas itu benar. Cuman itu tadi, nomor 2 dari bawah itu yang keliru. Jadi Q-nya harusnya min 90.000 dibagi min 1000, bukan ditambah. Jadi kalau min dibagi min plus 90.000 dibagi 1000 kan 90, betul sebenarnya. Gitu ya. Yo. Oke, saya tetap nunggu Mbak Claudia loh. Ayo Miss
Claudia. Miss Claudia. Ayo Miss Claudia. Miss Claudia, Miss Clau. Wah, malah hilang Mbak Claudia. Mbak Clau, aja hilang Mbak Clau. Mas Fajar sambil ngopi loh Mas Fajar itu Bu Claudia, Mas Fajar. Nggih, Bu, kalih goreng niki, Bu. Oh. Karo ngopi, karo apa, gethuk apa-apa ngono lho Mas Fajar. Nggih, setujune mendoan niku, Bu. Wah, itu alhamdulillah. Gedang goreng, Bu. Barang nanti. Halo, piye Mas Irfandi? Piye Mas Gedang Irfan? goreng. Gedang godok wah sehat, alhamdulillah. Gedang godok, telo godok, kacang godok sehat le. Yo. Ayo Mbak Claudia, kamu kok malah hilang Claudia? Claudia. Loh. Claudia. Mbak Claudia. Halo. Mbak Claudia. Halo. Oh, hilang tenan orang Claudia iki. Mbak Claudia. Ya wes ayo Mbak Maya, jelas dong Mbak Maya. Nanti Claudia kita tagih untuk soal berikutnya yang lebih rumit Ben, salah yang hilang. Ayo Mbak Claudia. Mbak Clau nggak ada, ya udah Mbak Maya, yuk Mbak Maya. Men ganjarannya nggak Mbak Maya kabeh luweh yuk, Claudia ra dikeki yuk. Yuk Mbak Maya. Oke. Itu soalnya yang 600K ditambah 180.000 sama dengan 400K ditambah 90.000. Terus yang ada K-nya tuh samain aja, jadi pindah ruas. Jadi 180.000 dikurang yang awalnya 90.000 plus diaminin karena pindah ruas. Jadi 180.000 dikurang 90.000 sama dengan 400K ditambah 600K. Hasilnya 90.000 sama dengan 1.000 Ki. Itu tuh sama-sama dibagi 1.000. Jadi hasilnya 90 sama dengan Ki. Ya. Terus berarti yang 90 adalah kuantitas equilibrium. Berarti 90 satuannya apa sayang? Unit. Ya, unit. Kalau kuantitas satuannya unit ya Nak ya. Oke, lanjutkan Mbak Maya. Habis itu disubstitusikan. Saya memilih yang gampang aja yang nggak ada minnya. Jadi P sama dengan 400K sama dengan P sama dengan 400K ditambah 90.000. K-nya itu diganti 90. Jadi 400 dikali 90 ditambah 90.000. Hasilnya 36.000 ditambah 90.000 sama dengan 126.000. Oke, betul. Oke. Setelah ketemu Q-nya 90 unit, Mbak Maya mensubstitusikan Q-nya ke fungsi supply yang tidak ada negatifnya untuk mendapatkan price. Ya, ketemu price-nya adalah 126.000. Karena fungsi supply-nya kan P sama dengan 400 Q ditambah 90.000. Q-nya diganti dengan 90 unit. Berarti 400 tambah dikalikan 90 ketemunya 36.000. 36.000 ditambah 90.000 berarti ketemunya 126.000. Berarti kesimpulannya titik equilibriumnya adalah 90 unit Q-nya. Kuantitas equilibriumnya adalah 90 unit, kemudian price equilibriumnya adalah 126.000. Gitu ya. Yang lain paham? Yang lain paham? Paham ya? Oke, paham. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk melanjutkan kena dapat supply, dapat kalau ini kena pajak. Oke, kena pajak. Oke, kena pajak. Kena pajak. Yo.
Lanjutkan seperti tadi. Lanjutkan seperti tadi. Hasil penjualan kemeja, fungsi demand-nya adalah min 60.000 ki ditambah 180.000, min 600 ki ditambah 180.000. Fungsi supply-nya adalah 400 ki tambah 90.000. Jika pemerintah mengenakan pajak 10.000 per unit per potong, hitunglah pajak dan kuantitas equilibrium setelah adanya pajak. Kemudian hitunglah pajak yang ditanggung konsumen, hitunglah pajak yang ditanggung produsen, kemudian hitunglah penerimaan pajak yang diterima pemerintah dari kemeja tersebut. Saya jelaskan. Pajak per unitnya adalah Rp10.000. Tadi buatan sudah menjelaskan kalau kena pajak maka harga barang naik. Yang naik itu fungsi apa? Yang naik fungsi apa? Fungsi supply. Fungsi demand-nya tetap. Fungsi supply-nya naik. Berarti nanti ada FST. Naiknya adalah 10.000 per unit. Oke, 10.000 per unit. Kalau naiknya 10.000 per unit, maka fungsi supply kena pajak. Nanti ketemu fungsi baru. Nah, setelah kena pajak, maka kamu menyamakan antara fungsi demand dengan fungsi supply kena pajak. Oke, saya kasih clue-nya kayak tadi, nanti dilanjutkan ya. Nanti dilanjutkan. Oke, saya kasih clue-nya kayak tadi. Sekali lagi, fungsi demand-nya tetap. Fungsi demand-nya tetap. Dia adalah P sama dengan berapa ini tadi fungsi demand-nya? Min 600 ki ditambah dengan 180.000. Nah, fungsi supply-nya, bentar. Fungsi demand-nya adalah P sama dengan min 600 ki ditambah 180.000. Kemudian fungsi supply-nya P sama dengan 400 ki ditambah dengan 90.000. Sedangkan sekarang ada fungsi supply kena pajak, maka P-nya namanya PT. PT-nya adalah 400 ki plus 90.000. Ingat, kalau kena pajak harga naik itu bertambah. Berarti bertambahnya 10.000, maka PT-nya sama dengan 400 ki ditambah dengan 100.000. Sekarang yang diminta adalah equilibrium kena pajak terjadi manakala fungsi demand nilainya sama dengan fungsi supply kena pajak. Maka ini P pada fungsi demand sama dengan P pada fungsi supply kena pajak. Nah, maka ini adalah min 600 ki ditambah 180.000, nilainya akan sama dengan 400 ki ditambah dengan 100.000. Sama kayak tadi. Cari Q-nya dulu. Nanti kalau Q-nya sudah ketemu, untuk mencari P, boleh dimasukkan fungsi demand, boleh dimasukkan fungsi supply kena pajak. Ingat loh, fungsi supply-nya kena pajak. Saya foto dulu, saya share. Saya foto dulu, saya share. Oke, silahkan dilanjutkan. Dilanjutkan itu untuk mendapatkan Q-nya. Sekali lagi, kalau Q-nya sudah ketemu, boleh dimasukkannya ke fungsi demand, boleh ke fungsi supply kena pajak. Berarti masukkannya ke FST, bukan FS. Ya, karena kita berbicaranya sudah keseimbangan pasar kena pajak. Yo, dicoba dulu. Nanti saya tak tunjuk dulu, nanti ndak orang garap. Mas Arvin Sayaka, nanti Mas Arvin Sayaka coba. Tapi Mbak Maya tetap garap, Mas Fajar tetap garap. Claudia, kamu sudah hadir lagi belum Claudia? Ampuni aku, Bu. Kenapa sayangku?
Tadi dipanggil kok hilang, kemana kau? Waktu mau foto langsung keluar tiba-tiba dari Zoom, Bu. Oh gitu ya. Kenapa sinyalnya jelek? Jelek, Bu, di timur. Oke, Mas Arvin ya, Mas Arvin habis ini Mas Arvin kerjakan dulu Mas Arvin. Yo. Saya tunggu. Mas Arvin.
Ayo Mas Arvin, sudahkah Mas Arvin? Mas Arvin, sudahkah? Ya Mas Arvin. Yang lain sudah? Sudah ketemu? Ampun, Bu. Ampun. Kuantitasnya ketemu berapa Mas Fajar? 80, Bu. Betul. Kemudian price-nya ketemu berapa? 132.000. Betul, yes. Nah, kesimpulannya jelas ya Mas Fajar. Tadi kan dikatakan kalau barang itu kena pajak, itu harganya pasti naik, gitu kan? Nah, tadi harganya berapa? Keseimbangan pasar sebelum kena pajak 126.000. Sekarang menjadi 132.000. Berarti harganya naik. Nah, kalau harga naik berarti kuantitas barangnya pasti turun. Tadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak kuantitasnya 90 unit, sekarang 80 unit. Berarti kuantitasnya turun 10 unit. Nah, seperti itu loh. Jadi nanti kalau yang subsidi juga begitu, pasti kalau subsidi harganya turun, kuantitasnya naik gitu. Nah, Mas Fajar dilanjutkan untuk mencari pajak yang ditanggung konsumen, Mas Fajar. Konsumen itu kan pembeli, Mas Fajar, yang dicari konsumen dulu. Konsumen itu pembeli. Pembeli itu kan naik turunnya berdasarkan apa yang dijual oleh produsen atau oleh fungsi supply, toh. Nah, Price turun, permintaan banyak. Bukan. Kalau pajak yang ditanggung oleh konsumen, nah pajak yang ditanggung konsumen itu adalah harga sebelum kena pajak sampai ke harga setelah kena pajak. Berarti price setelah kena pajak dikurangi price sebelum kena pajak. Nah, itu berarti adalah pajak yang ditanggung konsumen. Karena konsumen itu kan membeli berdasarkan harga jual, toh. Berarti berapa yang ditanggung konsumen? 132.000 dikurangi 126.000. Berarti berapa, Le? 6.000. Oke, itu adalah pajak yang ditanggung konsumen. Berikutnya pajak yang ditanggung produsen, Le. Produsen itu menanggung pajak, kan pajak yang dibebankan pemerintah dikurangi pajak yang sudah ditanggungkan konsumen. Nah, berarti pajak yang ditanggung produsen adalah 10.000. Karena yang dibebankan pemerintah 10.000, Nak. 10.000 dikurangi dengan pajak yang sudah ditanggung konsumen tadi berapa? 6.000. Oke, berarti pajak yang ditanggung konsumen adalah 10.000 dikurangi dengan 6.000. Gitu toh? Terus satu lagi, penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah membebankan pajak satu unitnya adalah 10.000. Terus pada saat keseimbangan pasar kena pajak, banyak barangnya berapa? 80 unit. Iya, berarti penerimaan pajak yang diterima pemerintah adalah 10.000 dikalikan KITE. Jadi kuantitas saat kena pajak. Kuantitas saat kena pajak adalah 80 unit. Maka pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 10.000 dikalikan dengan KITE. Dikalikan dengan banyak barang saat kena pajak. Berarti jadinya ketemunya 800.000. Oke, 10.000 dikalikan dengan 800.000 gitu ya. Jadi sekali lagi pajak yang ditanggung konsumen itu adalah kenaikan pajak dari kenaikan harga dari sebelum kena pajak sampai setelah kena pajak, itu konsumen. Jadi yang dihitung itu pasti konsumen dulu. Kemudian produsen itu adalah pajak yang dibebankan pemerintah dikurangi pajak yang sudah ditanggung konsumen. Berarti nanti kalau Anda mengerjakan dapat subsidi juga begitu, toh? Nek subsidi itu berarti kan penurunan harga, toh? Jadi nanti yang dinikmati konsumen adalah penurunan harga sebelum kena subsidi sampai setelah kena subsidi. Kemudian nanti subsidi yang dinikmati produsen adalah subsidi yang diberikan pemerintah, per unitnya berapa dikurangi yang sudah dinikmati konsumen. Kemudian banyaknya subsidi yang diberikan oleh pemerintah berapa? Ya berarti subsidi dari pemerintah per unitnya berapa dikalikan banyaknya barang pada saat dapat subsidi berapa gitu. Hampir sama mengerjakannya. Ayo, siapa ini? Mas, tadi Bu Atur sudah minta Mas Arvin toh? Ayo Mas Arvin. Mas Arvin. Mas dijelaskan Mas Mas Fajar loh. Banyak barangnya 80 unit, kemudian price-nya 130. Masih bingung? Oh iya. Oke. Ya wes. Ya masih bingung, saya share pekerjaannya ya. Oke.
Mas Fajar, kamu nge-share yang yang dapat subsidi tuh Mas Fajar tak tulis ora le, kena mulai. Kamu tak tulis ora le? Tak tulis, Bu. Ayo, nanti Mas Fajar nge-share yang itu ya, Le. Yang dapat maksudnya pajak yang ditanggung oleh konsumen gitu ditulis. Iya, pajak konsumen kali pajak produsen, kalau pajak produsen sama banyak pajak nggih. Kamu nge-share 3 itu ya, pekerjaannya buatan nge-share ya, Le? Ini Bu, sekedap. Saya tak rapin berarti ada ambil di sana. Oh iya, oke. Nah, coba lagi muter, ngirimnya lagi muter sebentar. Aduh, sinyal. Provider merah. Kenapa sih kamu selalu begini, provider merah? Saya kemarin udah ganti router, Bu, kemarin itu. Oh, ganti routernya? Jadi, itu kan ganti router yang lama itu kalau faktor overheat, Bu, biasanya. Ada faktor umur sama panas itu biasanya, Bu. Kenapa punya kayak ganti Jele? Requestnya itu ZTE yang open, Bu, itu. Requestnya yang ZTE open aja, Bu, itu awet, Bu, itu. Oh, nggih. Ngene buatan tuh ganti belum lama, sekitar 3 minggu, Le. Ya maksudnya waktu mau kuliah itu toh. Kita 3 minggu routernya wis ganti. Tapi ya tetap maksudnya tetap kayak yang lama gantinya, cuman ganti aja, ganti barangnya aja, tapi bentuknya masih kayak yang lama, nggih. Oke ya, itu sudah saya share di WA Group. Nah, dia WA Group. Ketemu kuantitasnya 80 unit, PT-nya 132 unit. Artinya saat kena pajak, maka banyak barangnya 80 unit, gitu. Kemudian harga barangnya 132.000. Oke, nanti nunggu Mas Fajar lagi merapikan pajak yang ditanggung konsumen, produsen, sama pajak yang diterima pemerintah. Putuskanlah. Ya, nanti kalau ada soal yang dapat subsidi dicoba sendiri ya. Ya, soal yang dapat subsidi nanti dicoba sendiri ya. Kalau nggak bisa nanti komen-komenan di WA Group boleh. Mungkin belum nih. Kamu wis ngirim singan belum le tulisannya le? Oh, belum, Mas Fajar belum ngirim. Ya. Masih merapikan, Bu, sekedar. Oh, ya udah. Tapi kurang lebihnya sama. Oke. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, Mas Elnu. Itu Bu, yang barisan kedua dapat 80 sama 1000 itu Bu dari mana? Yang 80 sama dengan 1000 ki. Hah? Baris kedua? Yang di 1000. Dari kan min 600 ki tambah 180 sama dengan 400 ki tambah 100. Terus yang ke bawahnya 80 sama dengan 1000 ki. Karena yang ditanyakan adalah keseimbangan pasar setelah kena pajak. Keseimbangan pasar setelah kena pajak itu terjadi manakala fungsi demand sama dengan fungsi supply kena pajak. Berarti kita menyamakan price pada saat fungsi demand dan price pada saat fungsi supply kena pajak. Bacanya dari atas ya, Le. Itu dari ET itu loh. ET itu maksudnya equilibrium kena pajak. Kan terjadi manakala fungsi demand sama dengan fungsi supply kena pajak. Nah, kita menyamakan PFD itu maksudnya price fungsi demand, PFST itu adalah price fungsi supply kena pajak. Price pada fungsi demand kan min 600 ki. Ditambah 180.000 kan. Kemudian price saat kena pajak 400 ki ditambah 100.000. Ya berarti kita samakan. Karena memang menyamakan antara price fungsi demand dan price fungsi supply kena pajak. Menyamakan itu. Jadi ruas kiri adalah isinya price fungsi demand, ruas kanan isinya adalah price fungsi supply setelah kena pajak. Gitu Mas Elnu. Oh iya, Bu. Oke. Mas Fajar nulisnya ora apik-apik, les yang penting koncone dong sayang. Oke. Nanti fotonya menyusul ya. Saudara Rambong. Sekali lagi nanti latihan soal yang dapat subsidi itu latihan soal keempat nanti dicoba sendiri nggih.
Nanti dicoba sendiri. Oke ya. Nanti coba sendiri. Kita masuk ke ini aja. Kita masuk ke aplikasi fungsi linear ke dalam masalah keuangan. Oke. Sambil nunggu Mas Fajar nge-share apa namanya pajak yang ditanggung produsen, pajak yang ditanggung konsumen gitu. Nanti Anda pada saat ngerjakan keseimbangan pasar dapat subsidi hampir sama dengan di situ, cuman sekali lagi kalau dapat subsidi fungsi supply-nya menjadi FSS, harganya adalah berkurang sebanyak berapa per unit gitu. Oke, kita masuk ke aplikasi dalam keuangan. Aplikasi fungsi linear dalam keuangan disebut dengan fungsi biaya. Fungsi biaya itu simbolnya TC berasal dari singkatan total cost atau total biaya. Oke, kemudian fungsi penerimaan sebutannya TR. TR maksudnya total revenue, total pendapatan atau total penerimaan. Kemudian titik kembali modal. Titik kembali modal itu berarti titik keseimbangan di dalam masalah keuangan, sebutannya BEP, break even point. Break even point ada yang menyebutnya dengan win-win solution, ada yang menyebutnya dengan settle point. Kalau di dalam fungsi matematika namanya fungsi optimasi. Kemudian berikutnya menghitung rugi laba, ya, menghitung rugi laba. Kemudian berikutnya adalah menghitung minimal penjualan. Minimal penjualan itu artinya supaya untung ya kita harus menjualnya berapa gitu. Ya, nanti satu-satu. Oke, kita ke fungsi biaya. Fungsi biaya, total cost. Kita ke total cost. Malah not responding ngopo sih. Bentar ya. Bentar. Bisa dibuka materi Anda sendiri di Classroom ya. Kita ke aplikasi dalam keuangan. Saiki malah not responding lah, ngopo sih kamu. Stop sharing. Oke, Mas Fajar ngirim kah? Oke. Nah. Oke, udah dikirim sama Mas Fajar, betul. Yes. Thank you ya Mas Fajar. Oke, itu lanjutan dari yang lanjutan dari yang di-share sama Bu Atun. Ya, yo tak present iki mau apa sih nak? Oke, tak present. Tak share lagi. Yuk kita masuk ke aplikasi ke dalam masalah keuangan ya. Aplikasi dalam masalah keuangan. Putuskanlah. Oke, sekali lagi aplikasi masalah keuangan. Pertama ke fungsi biaya, Fungsi biaya itu total cost, fungsi penerimaan total revenue, titik kembali modal BEP, break even point, nanti menghitung rugi laba, menghitung penjualan. Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini adalah fungsi biaya. Oke, fungsi biaya dilihat. Fungsi biaya total cost itu adalah FC ditambah VC. FC itu adalah fixed cost, biaya tetap. VC itu adalah variable cost atau variabel yang berubah-ubah. Artinya adalah saat kita berusaha, maka kita membutuhkan modal itu ada modal tetap, ada modal variabel. Contohnya gampang. Orang kamu mau jual gorengan aja ada fixed cost-nya, ada variabel cost-nya. Jual gorengannya mendoan misalnya. Nah, fixed cost-nya apa nak kalau orang mau jual mendoan? Duwe wajan, ya toh? Duwe sotel, duwe erok, duwe kompor, duwe tabung gas. Bukan gasnya loh ya, tapi tabung gas. Karena gasnya nanti atau isi gasnya nanti masuknya adalah variabel cost. Kenapa? Nek kita gorengnya banyak berarti butuh gasnya banyak, gorengnya sedikit butuh sedikit. Kemudian saat kita menjual gorengan mendoan, maka variabel cost kita bisa gasnya, kemudian bisa minyak goreng,
bisa gandum, kemudian bisa tempenya gitu ya, bisa bumbunya. Nah, itu adalah variable cost. Jadi Anda harus bisa membedakan fixed cost sama variable cost. Fixed cost itu modal tetap, variable cost adalah modal yang berubah-ubah. Artinya kalau fixed cost kita mengadakan sekali digunakan untuk usaha seterusnya, tapi kalau variable cost itu nilainya berubah-ubah berdasarkan produk yang kita buat. Kalau buat produknya banyak, variable cost-nya banyak. Kalau buatnya sedikit, variable cost-nya sedikit. Seperti itu? Oke. Ini, maka fungsinya TC, total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Maka kalau digambarkan TC-nya ini, variable cost, kuantitasnya begini. Oke. Maka berikutnya, contoh gampang, ilustrasi biaya itu gampang. Seorang mahasiswa sambil kuliah membuka usaha sesuai hobinya, yaitu membuat donat. Biaya awal peralatan, berarti apa? Biaya awal peralatan. Ini namanya adalah fixed cost. Terdiri dari peralatan masak sebesar Rp400.000. Ingat, biaya bahan sebesar Rp75.000 untuk dimasak jadi 100 donat. Buaton tak tanya, nek 100 donat variabel cost-nya 75.000. Berarti nek 200 donat variabel cost-nya berapa? Nek 200 donat buaton tanya variabel cost-nya. Variabel cost-nya berarti berapa? 150.000. Total cost-nya berapa? Nek 200 donat total cost-nya berapa? Nek 200 donat total cost-nya berapa? Sekarang buaton tanya total 800.000. 550. Betul, 550. 400.000 ditambah 150. Jadi produknya mau berapapun, variabel cost-nya yang berubah, tapi fixed cost-nya tetap, gitu ya. Berarti kalau 100 donat itu kan 400.000 ditambah 75.000, kalau 200 donat berarti 400.000 ditambah 150.000. Sekali lagi, yang berubah hanya variabel cost. Sementara total cost itu isinya fixed cost sama variable cost. Berarti Anda udah paham ya? Oke ya. Berarti untuk soal ini saat kita membuat fungsi biaya, berarti fungsi biayanya adalah TC-nya adalah 400. Ayo TC-nya berarti berapa? Cuy, TC-nya berapa? Ayo membuat TC. Fixed cost ya. Dikurangi variable cost bukan dikurangi, saya ditambah. Tambah. Kalau variable cost-nya kan kita membuat cost-nya per unit, kita membuat cost-nya per unit loh Mas Fajar. Jadi gini, oke, saya tulis saja variable cost-nya adalah 400.000, kemudian variable cost-nya adalah 75.000 dibagi 100. Berarti satuannya unit, gitu. Berarti dia adalah 750 per unit, sehingga total cost-nya adalah 400. Total cost itu 400.000 ditambah dengan 750 ki. Nah, gitu. Saya tak foto ya hasil tesnya itu ya. Tak fotonya landscape ben ketok. Bu, kok bisa 750? Ya, saya tak dibaca dulu sayang. Wes tak kirim, dibaca dulu nak. Lah kan 75.000 itu kalau 100 unit, berarti per unitnya piro? Ya toh? Dibaca dulu. Kan biaya variabelnya 75.000 untuk 100 unit. Berarti satu unitnya ya berarti dia 75.000 dibagi 100 dong, berarti per unitnya hanya 750. Maka membuat fungsi biayanya TC-nya adalah 400.000 ditambah 750 ki. Berarti nanti saat membuat ki-nya berapa tinggal menggantikan posisi di situ toh. Tadi kamu sudah ada yang menjawab loh, buaton tanya, pada saat kita memproduksi 200 unit atau 200 donat, total cost-nya berapa? Kamu tadi sudah benar loh menjawabnya 550.000 loh. Coba gantikan ki-nya dengan 200. Kalau ki-nya diganti 200, betul nggak total cost-nya 550.000? Betul nggak?
Iya, Bu. Betul, Iya. Bu. Berarti 750 dikalikan 200 kan ketemunya 150.000 kan? Iya. Jadi untuk mencari atau membuat total cost atau fungsi biaya berarti dicari harga per unit untuk variabel cost. Karena fixed cost-nya tetap. Oke? Paham untuk itu? Lanjut, kalau paham lanjut. Nah, kalau ini adalah fungsi penerimaan, total revenue. Yang namanya orang jualan itu total penjualan atau total penerimaan, total duit yang diterima adalah harga per unit barang dikalikan banyaknya barang yang terjual. Maka di sini TR adalah P dikalikan Q. Kenapa mulainya dari titik 0,0 buaton? Yo iyalah. Lah nek tidak ada barang yang terjual berarti kan nggak ada duit masuk. Itu total revenue. Jadi misalnya Anda jualan donat, satu donat harganya 1.000. Yang terjual 100 donat. Berarti penerimaan kamu berapa? Yo 100 donat dikalikan harga per donatnya 1.000. Berarti penerimaannya adalah 100.000. Oke, itu adalah fungsi penerimaan ya. Fungsi penerimaan atau total revenue adalah P dikalikan Q. Oke? Nah, kita lanjut. Berarti ini adalah titik kembali modal. Kalau titik keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi manakala fungsi demand sama dengan fungsi supply, sedangkan BEP terjadi manakala total cost sama dengan total revenue. Berarti ada titik potong antara total cost sama total revenue. Total revenue-nya mulai dari titik 0,0. Terus kalau ada yang tanya, Buaton total cost-nya kok tidak mulai dari 0,0? Lah kan ada fixed cost. Fixed cost kalau di dalam persamaan garis itu konstanta. Orang kalau mau berproduksi, sebelum berproduksi sudah harus mengeluarkan biaya tetap. Kayak tadi, sebelum membuat mendoan, Mas Fajar harus punya modal, punya wajan, punya kompor, punya penggorengan, dan sebagainya. Itu fixed cost. Gitu ya. Nah, maka total cost mulainya tidak dari 0,0, berarti seperti ini. Nah, kemudian total revenue-nya seperti ini. Maka ini kembali titik modalnya di sini. Lah kok wis ada peringatan ya, Nak? Sudah ada peringatan waktunya habis. Gini ya. Nah, maka nanti akan terjadi apa? Akan terjadi bahwa kalau kita disuruh mencari BEP, maka nanti kamu menyamakan fungsi total revenue sama dengan fungsi total cost. Oke, total cost sama dengan total revenue. Oke ya. Oke. Ini tadi sudah. Tadi berarti gini, nanti sebelum masuk materi selanjutnya, Anda coba kerjakan titik keseimbangan pasar yang dapat subsidi. Ya, titik keseimbangan pasar yang dapat subsidi yang ini. Anda coba kerjakan dengan mengacu pada yang kena pajak. Kalau kena pajak plus T per U, nanti kalau dapat subsidi, fungsi supply-nya dikurangi S per U. Nanti kalau sudah dikerjakan, langsung hari ini atau besok boleh di-share di WA Group, kerjaannya seperti apa gitu boleh. Kemudian di titik, untuk fungsi cost, jadi total cost dan sebagainya, nanti latihannya juga ada di bawahnya ini, kalau misalnya mau dicoba boleh, mau dicoba, nah ini 100 biji, kemudian di sini, nah dan sebagainya. Ya, oke ya? Nah, oke. Oke, di materinya ada, sudah ada. Oke. Oke, Oke, minggu depan sebelum masuk ke materi selanjutnya besok adalah programasi linear. Sebelum masuk ke programasi linear, nanti kalau ada pertanyaan dari materi ini, sekali lagi, untuk soal-soal di bab ini, di aplikasi fungsi linear, baik ke dalam masalah ekonomi maupun masalah keuangan, dicoba semua. Kalau ada yang mau ditanyakan besok minggu depan sebelum kuliah berikutnya. Maksudnya sebelum masuk materi programasi linear atau di-sharekan di WA Group, kita diskusi di WA Group, nggak apa-apa. Gitu, nggih? Baik, Bu. Nggih, saya akhiri, sudah dapat peringatan dari presensi dari tadi. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu, nggih.